Juragan, kembali lagi di video ini Garasi. Dan di video kali ini saya sedang mencoba untuk limu Gen 2 yang sudah kita perbaiki, sudah kita lakukan restorasi. Dan kali ini saya mau mereview Juragan untuk kondisi unitnya, mulai dari kondisi interior, eksterior, mesin, dan kaki-kaki. Oke, sebelum kita lanjut untuk mereview ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe, like, dan loncengnya, dan juga dibantu untuk membantu kita meng-share kepada sanak family, kepada keluarga Juragan, kepada semua lah relasi Juragan. Dan langsung aja Juragan, ini dengan kondisi kita di Jalan Rajasa Juragan ya. Kita mencoba di jalanan menuju ke Gorkenaro. Jalannya ini bergelombang, yang saya rasakan ini tidak ada suara geblodak-geblodak di kaki, itu nggak ada untuk mobil limo ini, karena yang sudah kita ganti itu terutama ball joint pasti kita ganti, dan biasanya list stabil itu kita ganti, terus long terot kalau misal masih bagus ya kita ganti, tapi kalau sudah oplang nggak bisa refresh pasti kita ganti. Dan untuk kokel itu kita cuma kasih stempet dan ganti boot covernya. Nah, jadi kondisi di jalan ini pun untuk shock breakernya juga kemarin baru kita servis, jadi terasa ya lumayan lah, lumayan enak, nggak ada trouble untuk kaki-kakinya. Ini limo warna putih yang dipesan sama Juragan yang ada di Pemalang. Nah, lumayan ini, remnya juga pakem banget, remnya pakem dan tarikannya juga enteng, karena memang kondisi dalamannya udah bersih akan kita ganti, packing set semua kita ganti, silk lap bahkan kita syukur ulang. Habis itu metal jalan kemarin juga ada yang peset kita ganti juga, terus jarak lahir kita ganti. Kalau kampasnya kemarin masih tebal, kampas kopling matahari masih tebal, masih bagus, jadi kan kita ganti. Tapi kondisinya ciamik udah ya. Sip. Oke Juragan, ya, sementara di interiornya sendiri ini standar limo Juragan ya, interior standar limo, AC sudah kita kondisikan dingin, dan ini terlihat tadi itu ada airnya Pak Juragan. Nah ini karena terlalu dingin, dalam itu ada airnya. Ini untuk AC-nya, Audi-nya pakai yang 7 in, dan di sini ada rongga sebenarnya. Ini ada lagi harusnya tambahan untuk frame yang punyanya Vios, tapi ini kita nggak punya untuk frame itu, jadi kita pasangkan audio 7 in sama kamera belakangnya. AC-nya kita pakai satu, dan setir kita kalau sporingnya masih sporing manual Juragan, jadi kita nggak sporing yang digital, sporingnya masih sporing manual, tapi insya Allah aman posisi setirnya. Bel bisa, lampu depan juga bisa. Kalau untuk power window, ini pemesanannya kemarin ada tambahan power window. Power window saya cek sudah bisa semua. Kalau untuk mirrornya masih manual, standarnya 5. Nah itu mungkin untuk interiornya. Yang jok yang sampai juga udah kita ganti, kita kasih tambah lagi spon. Terus yang belakang juga gitu, kita perbaiki yang sobek-sobek dan kita tambah lagi spon. Dan di bawah karpetnya masih karpet aslinya limo yang sudah kita bersihkan total. Semua indikator yang ada di Speedo juga jalan semua, mulai RPM, terus indikator speedometer semua juga jalan. Nah gitu infonya Juragan. Bila ada yang ditanyakan untuk bagian wilayah interior, Juragan langsung aja WA di 0852346407. Dan kali ini saya mau mereview ya, baru kesedar Juragan ya, mau mereview untuk eksteriornya. Oke, stroke dulu Juragan.
Nah juragan, ini adalah Limo yang dibeli sama juragan yang ada di Pemalang. Limo ini tahunnya tahun 2012 dengan harga dasar mobilnya itu adalah 54 juta. Belum tambahan yang ada di mobil ini. Dan tambahan apa aja yang ada di mobil ini akan saya jelaskan satu persatu juragan. Nah sebelum kita beranjak ke mobil, istilahnya ke bodi, ke aksesoris, terus ke interior lagi, biar jelas saya akan membuka untuk kap mesinnya dulu biar juragan paham di mesin ini apa aja yang kita perbaiki dan bagaimana cara kita memperbaiki. Oke, sebentar juragan, saya buka dulu untuk mesinnya. Nah ini juragan, mesin Limo generasi 2 yang sudah kita lakukan pertama adalah overhaul total. Kalau juragan bisa lihat di video ini, itu langkah kita untuk melakukan overhaul adalah menurunkan dulu mesin. Habis itu kita bongkar satu persatu mesinnya. Setelah kita bongkar, kita tahu bahwa ada yang merasa kurang, seperti ada yang udah nggak bisa dipakai, itu langsung kita lakukan pergantian juragan. Dan yang paling fatal di sini adalah ketika mesin turun. Yang utama kemarin yang udah kita lihat, beberapa yang udah kita observasi juragan, adalah kebocoran di setiap packing uli, dan itu biasa terjadi di setiap mobil Limo yang ekstraksi. Tapi ketika sudah kita lakukan overhaul dan kita sudah ganti packingnya full set dan kita pakai mereknya yang merek ori juragan ya. Kalau misal ada merek ori kita pasang merek ori, kalau nggak ada merek ori biasanya kita pasang yang mereknya ITE yang warnanya oranye juragan. Nah packing set ini sangat perlu karena pergantian packing set full akan menggantikan istilahnya mobil ini untuk tidak rembes lagi ulinya. Jadi packing set semua di mesin ini baru. Habis itu seal klep juga kita ganti total, seal klep, seal injektor, terus habis itu seal, biasanya yang rawan bocor juga adalah di bagian seal yang ada di bawah di transmisi untuk kokel, seal kokel dalam, itu biasanya terjadi kebocoran, itu juga kita ganti semua. Jadi untuk mesin ini kita jamin tidak ada kebocoran uli. Terus yang kedua adalah di metal jalan sama metal duduk. Kalau semisal sudah beset, bahkan beset ringan pun akan kita lakukan pergantian untuk metal jalan, metal duduk, karena itu akan berpengaruh terhadap bunyi mesin. Sehingga mesin ini kondisinya biasanya bunyi kalau semisal digas metal jalannya kena, itu bunyi krek gitu. Kalau semisal dilepas gas, kalau metal jalannya kena, itu biasanya juga bunyi krek. Jadi untuk metal jalan, metal duduk juga kita lakukan pergantian bila terlihat sudah tidak bisa dipakai. Untuk seker dan boring ini memang masih aman, jadi dia masih standar dan nol oversize. Yang kita ganti adalah ring sekernya. Kata ring sekernya udah lemah, tapi untuk boringnya masih utuh, masih tidak ada beset, dan itu kita lakukan pergantian biar tidak ngebul juragannya. Dan untuk klep pun tidak kita lakukan pergantian, tapi kalau klep kita segur ulang. Nah ini untuk kondisi mesinnya. Dan untuk dinamo ampere, dinamo starter itu kita bersihkan, kita ganti bostel. Sementara untuk kompresor AC kita ganti uli, kita flashing, dan kita tambah freon lagi. Jadi untuk kompresor AC cuma kita servis saja, sama dinamo alternator dan dinamo starter kita servis saja. Radiator itu kita sogrok, kalau sebesar upper tank dan lower tanknya itu udah bocor, kita langsung lakukan pergantian untuk upper sama lowernya. Jadi untuk radiator pun juga kondisinya udah sehat. Dan pendingin mesin ini sangatlah fatal juragan. Jadi bentar. Dan pendingin mesin ini sangatlah fatal juragan, sehingga memang untuk pendingin ini kita maksimalkan kinerjanya. Mulai dari radiator yang tadi udah saya info bahwa disogro ulang, diganti kalau misal upper sama lower tanknya itu udah rusak, dan juga kita lakukan pengecekan untuk fan radiatornya. Dan untuk rata-rata fan radiator ini masih berfungsi dengan normal. Ketika nanti panas baru fan-nya berputar, dan ketika ada tambahan AC baru high fan-nya juga berputar. Nah selain kondisi di radiatornya, biar mobil kondisinya nyaman, maka perlulah kita cek juga untuk engine mountingnya. Engine mounting yang bagus adalah ketika karetnya itu tidak penyet atau tidak retak atau tidak patah, itu masih akan kita pasang pada mobil ini. Tapi kalau misal sudah penyet, sudah retak, akan kita lakukan pergantian. Dan butuhnya kita lakukan pergantian biar tidak ada getaran di mesin ketika mesin dalam kondisi on stasioner atau dalam kondisi yang jalan. Meskipun ada getaran, tapi tidak seperti getaran yang sebelumnya ketika engine mountingnya udah pada rusak.
Dan untuk aki tetap dengan nerima aki Inco seperti ini 40 ampere juragan ya. Ini yang sudah kita siapkan. Untuk filter udara juga baru, untuk filter AC dalam juga baru. Untuk rem juga kita lakukan pengecekan. Kalau misal si remnya itu udah pada rusak atau ambles, pasti kita lakukan pergantian di sealnya. Untuk minyak juga kita langsung lakukan flashing untuk minyak remnya. Sementara untuk power steering karena ini pakai ABS, maka kita lakukan scanner dan kita intinya kita cek dengan kondisi yang benar-benar sudah bagus juragan. Nah itu untuk ABS, untuk kondisi mesin. Lampu-lampu pun elektrik juga kita lakukan pengecekan ulang juragan. Tapi dengan restorasi yang kita lakukan ini, karena restorasi hitungannya bukan restorasi yang full total, tapi restorasi ringan. Kalau full total kan pasti semua part kan diganti. Kalau ini tidak juragan, ini restorasi ringan, yang diganti adalah part-part yang memang sudah tidak bisa digunakan dalam jangka panjang. Nah selain kelistrikan, selain mesin, engine mounting, pengereman, juga yang tak kalah penting adalah melakukan pengecekan untuk bagian kaki-kakinya juragan, yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Nah kalau juragan belum lihat, mungkin langsung aja dipindah lagi ke awal video tadi ketika saya berada di dalam mobil. Nah itu juragan ya yang perlu saya infokan kepada juragan semua. Dan kondisi bodi akan saya bahas kali ini. Oke, saya akan tutup dulu untuk kap mesinnya. Nah ini juragan, jadi kondisi bodi juragan sudah bisa lihat bahwa meskipun ini warna putih, tapi ini adalah warna baru ketika kita sudah melakukan pengecatan. Dan warna putih ini bukan putih biasa, tapi ini adalah putih mutiara. Untuk bagian depan dulu juragan, untuk bagian depan bumper itu pasti kita lakukan di sini presisinya antara bumper dengan bodi kita perbaiki dulu dan kita buatkan bracket juragan ya. Jadi di dalam ini ada bracket dan di sini juga ada bracket. Kita tidak main skrup, ada bracket yang nanti kalau misal juragan mau lepas itu juga bisa dilepas. Untuk grill juga masih tetap grillnya limo. Dan untuk plat nomor sesuai dengan kondisi mobil ini, plat kuning 1022, mungkin ini pajaknya juga sudah off. Dan untuk biaya cabut berkas kurang lebih 6.250.000. Nah di mobil ini ada tambahan fog lamp yang senilai 550.000 adalah fog lamp yang seperti ini, fog lamp kecil HID atau warnanya putih ya, yang kita pasang di rumah fog lamp lamanya di Vios, di limonya. Dan untuk lampunya masih tetap dengan lampu standar yang sudah kita bersihkan. Ini dari bagian depan juragan. Dan untuk wipernya kita ganti untuk wiper yang baru. Langsung ke samping aja juragan. Dan di samping ini kalau juragan lihat untuk pelek udah dapat pelek ring 15 dengan ban second juragan ya, ban second, pelek second. Terus untuk covernya juga dapat cover yang standar karena tidak ada tambahan untuk mirror dan electric mirror. Dapat talang air, ini talang air yang kita buat, talang air slim. Terus karet-karet ini kita presisikan lagi, terus kita tata kembali. Untuk handle kita samakan warna dengan warna mobil. Nah dari samping ini kalau juragan bisa lihat juga, kalau limo sebenarnya di sini ada lampunya, tapi beberapa itu kita hilangkan lampunya biar nanti kalau juragan upgrade ke Vios sudah tidak lagi nutup di samping kanan. Nah sekali lagi untuk bahan cat yang kita pakai di sini adalah bahan Dana dengan kualitas Pernis Auto Glow. Kalau juragan mau yang high kualitas itu kita juga bisa pakai bahan Siken, Binken atau Spice Hacker, kita juga bisa. Dan untuk yang di belakang, kalau juragan mau lihat yang belakang ini, untuk lampunya sudah kita lakukan pemolesan sehingga lampunya terlihat bening dan terlihat rapi, tapi tidak seperti baru juragan ya, cuma rapi sekali dan bening sekali. Kalau disamakan dengan baru ya pasti beda. Dan untuk belakang ada tambahan kamera mundur yang kita tanamkan di sini sehingga kamera mundurnya tidak begitu kelihatan di bawah. Kalau semisal nanti dapatnya yang kotak ya pasti kita taruh di bawah. Kalau dapatnya yang melingkar kita taruh di sini biar terlihat lebih rapi lagi. Untuk tulisan Vios dan G-nya memang tidak dapat dari kita, hanya dapat emblem, sehingga nanti kalau juragan mau tempel sendiri bisa, atau kalau misal minta tempelkan ke kita juga bisa belikan. Nanti ada biayanya sendiri juragan. Nah
Kalau juragan lihat, ini untuk tambahan lagi di kaca film. Jadi di mobil ini ada tambahan kaca filmnya, kita pakai yang mereknya biasa banget, dan harga kaca filmnya 350. Kalau harga kamera mundur sama audio tadi 1 juta juragan ya. Audio 7 in yang di dalam itu 1 juta. Kalau untuk kaca filmnya 350. Dan tambahan lagi di sini nggak ada. Kalau untuk interior tambahannya adalah alarm. Ini alarm ada 2, ada yang model gini, ada yang model seperti Innova. Nah, ini modelnya seperti ini, dan ini random juragan ya. Ini untuk alarm. Jadi paket untuk pasang alarm, central lock, power window itu ada di deskripsi, kurang lebih sekitar 2,5 juta. Jadi power window, alarm, central lock itu sudah satu paket. Kalau juragan mau pasang, atau pasang power window aja bisa, pasang alarm aja juga bisa. Nah, mungkin beberapa tambahan itu aja juragan yang perlu saya sampaikan, karena memang tambahannya cuma itu, nggak ada tambahan yang ekstrim. Kalau yang ekstrim nanti akan kita buatkan untuk video yang Gen 3 yang roket bunny. Mungkin bocorannya roket bunny-nya seperti ini. Nah, itu juragan yang mau saya sampaikan untuk di video ini. Mungkin belepotan juragan ya, karena ini posisinya perut sudah bunyi semua, kerucuk. Aduh, mulai lapar ini juragan, karena mempersiapkan unit ini mau berangkat hari ini. Karena unit ini sebenarnya sudah siap 3 hari yang lalu, cuma kita lakukan test drive. Habis itu kita on-kan mesin selama 2-3 jam. Kalau memang kondisinya sudah normal semua, sudah scan, baru kita kirim ke juragan semua. Serak juragan.